Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Suami Hefi, mahasiswa PPG Daljab 2023 LPTK Raden Mas Said Surakarta. Hari ini akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab 2023 di MI Miftahul Huda Tegal Siwalan Probolinggo dengan tema melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, silakan dipimpin anak tadi yang datang lebih awal. Siap, tidak dan doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kebacaran kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Siapa yang udah masuk hari ini? Iya. Liza. Kenapa? Sakit. Yang lain hadir semua? Hadir. Sudah. Untuk memulai pelajaran, kita isi dengan nyanyi bersama biar kita semangat untuk belajar hari ini dan menumbuhkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa. Kita nyanyikan lagu Yalal Waton. Terima kasih sudah nyanyi bersama dengan lagu Yalal Waton. Untuk hari ini anak-anak kita akan belajar IPAS, yakni tentang cahaya dan sifat-sifatnya. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang sistem organ pernapasan. Hari ini kita akan mempelajari tentang cahaya dan sifatnya. Yang mana cahaya dan sifatnya itu sangat berguna bagi kehidupan manusia. Seperti yang kita rasakan pada hari ini. Kita semua menengok ke sebelah luar kaca. Kita melihat apa enggak ke luar kaca? Melihat apa anak? Cahayanya. Dengan adanya cahaya, maka kita bisa melihat. Sekarang tentang cahaya dan sifatnya. Apa cahaya itu anak-anak? Cahaya adalah salah satu energi gelombang elektromagnetik yang panjangnya 380 sampai 750 nanometer. Tentunya kita dapat melihat cahaya ada sumbernya. Tadi sumbernya salah satunya adalah matahari. Kemudian lagi lampu. Ini kita akan belajar tentang cahaya dan sifatnya. Adapun pembelajaran kita hari ini dengan menyimak PowerPoint tentang materi cahaya dan sifatnya, kemudian kalian akan berdiskusi tentang sifat-sifat cahaya secara berkelompok. Nanti akan mengerjakan EKPD, kemudian kalian akan mengadakan percobaan tentang sifat-sifat cahaya tersebut. Hasilnya nanti dikumpulkan dan dinilai oleh guru dan kemudian dilanjutkan pemahaman konsep. Nanti ada latihan soal. Ya, siap untuk belajar hari ini? Siap. Silakan peralatan alat tulisnya dikeluarkan. Anak-anak sudah siap semua? Siap. Mari kita simak PowerPoint berikut ini.
Assalamualaikum, jumpa lagi dengan IPAS 35. Bagaimanakah kita dapat melihat manakah ruangan yang memiliki banyak cahaya? Apa yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama, sifat-sifat cahaya adalah merambat lurus. Sifat yang pertama, Cahaya merambat lurus. Kita dapat melihat. Ya. Yang kedua tadi pertanyaan, manakah ruangan yang banyak cahaya? Ruangannya A. Ruangan yang A. Terakhir tadi dapat diuraikan. Jadi tadi setelah kalian menyimak PowerPoint, ada beberapa pertanyaan tadi karena bagaimana kita dapat melihat karena ada cahaya. Ya, juga karena kita memiliki alat indera berupa mata. Terus yang kedua, ruangan yang banyak cahaya tadi ada di ruangan yang A. Sedangkan ruangan B tadi terlihat gelap. Karena apa? Tidak ada cahaya. Yang ketiga, sifat-sifat cahaya di situ diterangkan adalah dapat merambat lurus. Cahaya melewati medium yang setara tempatnya, maka akan terlihat adanya cahaya itu merambat lurus. Kemudian cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan apabila adanya sumber cahaya itu diarahkan kepada cermin. Ya, seperti ini. Cerminnya kita hadapkan ke cermin, maka yang akan terjadi adalah akan memantul. Ya, akan memantul. Kemudian yang ketiga adalah dapat menembus benda bening. Seperti ini. Benda bening artinya benda transparan, yang mana benda ini dapat meneruskan cahaya. Jika kita center adanya benda bening ini, kemudian kita kasih di sini, maka akan terjadi tembus cahaya. Inilah yang dinamakan sifat cahaya menembus benda bening. Jadi sifatnya meneruskan cahaya tersebut ke benda bening. Yang ketiga, dapat dibiaskan. Cahaya yang dapat dibiaskan karena ada dua zat kerapatannya. Yang pertama, jika ini apa namanya? Dimasukkan ke gelas, maka tampak lurus, tetap lurus. Jika adanya gelas, kita kasih air, maka kelihatannya adanya sedotan adalah dari medium ini. Kita lihat adanya sedotan adalah dibelokkan atau refraksi namanya, ya. Ya, dibiaskan atau dibelokkan. Kemudian yang keempat, dapat diuraikan seperti adanya pelangi. Ya, pelangi itu cahaya yang dibedakan menjadi warna-warni. Ya, kita melihat pelangi sekarang selesai ujian. Ya, ada pelangi, itulah yang namanya cahaya dapat diuraikan. Sampai di sini anak-anak tentang sifat-sifat cahaya. Setelah ini kalian akan mengadakan percobaan, yang mana percobaan ini akan dilakukan secara berkelompok. Kalian akan mengambil kertas kecil yang ada di kotak ini dan
untuk laki-laki dulu mengambil, pegang, buka. Apa? Edo, silakan. Edo. Pegang dulu. Sudah mengambil semua anak? Sudah. Silakan membentuk sesuai dengan apa yang telah diambil kalian dan membentuk kelompok. Sudah memegang kertasnya masing-masing? Sudah. Sesuaikan dengan kelompok cahaya, sifat cahaya yang dipegang masing-masing. Kelompok sini adalah Dapat lurus. yang sini, Dapat biasa. yang sini, Bagus benda. sini. Saya dapat dipatutkan. Ya, silakan alat-alatnya dikeluarkan anak-anak. Dan sebelum mengadakan percobaan, sudah siap alatnya? Sudah. Kemudian Bu Guru membagikan LKPD-nya. Merambat lurus. Cahaya dapat dibiaskan LKPD-nya. Kemudian menembus benda bening LKPD. Dan ini adalah dipandingkan. Setelah kalian melakukan percobaan, maka hasilnya nanti diisi di LKPD. Hasil percobaannya kalian ditulis secara berkelompok, berdiskusi secara kelompok. Di atas ditulis nama kelompoknya sesuaikan dengan nama sifat cahaya yang diambilnya, ya. Terus nama-nama anggota kelompoknya ditulis, ya. Silakan ketua kelompok untuk menulisnya atau siapa yang mewakili. Yuk. Silakan. Udah sinar nek. Yuk. Pegang kontak anak. Bagaimana hasilnya? Sempurna Bu. Nah, silakan ditulis di LKPD-nya. Gantian kalau sudah ada berarti gantian Nana yang melihat. Luruskan antara medium sumber cahaya dengan diluruskan. Sudah lurus? Maka apa yang akan terlihat? Sempurna cahayanya. Sudah? Lihat? Ayo silakan yang megang cermin siapa? Yang megang cermin taruh di sini. Luruskan ke cerminnya. Maka akan terjadi tulis dari hasilnya. Senternya diluruskan ke cermin, maka akan terjadi ya, silakan hasil LKPD-nya ditulis, hasil pengamatannya ditulis di LKPD-nya. Sudah? Luruskan, nunduk, sentrong nunduk, ya, kan? Hasilnya, hasilnya, silakan ditulis hasilnya. Kemudian yang kedua, ini yang untuk benda yang kasih berwarna akan bagaimana ini? Tidak tembus, tapi terjadi apa namanya ini? Terjadi apa namanya? Mari ini tak bisa. Terjadi Tiap
Jika airnya berwarna maka akan terjadi iya, iya, iya. Jadi ditulis ya hasilnya ya ditulis. B. Duduk. Duduk. Bahannya betul. Duduk. Teman-teman. Ya, silakan dicermati percobaannya, dilihat. Ya. Ditulis hasil pengamatannya ke LKPD-nya. Ya, Bu. Anak sudah melakukan percobaan? Sudah. Hasilnya kan sudah ditulis ya di LKPD-nya. Silakan untuk perwakilan kelompok membacakan hasilnya. Monggo. Faris. Dengarkan yang lain. Hasilnya. Apa yang dapat disimpulkan jika lubang kardus A, B, dan C lurus dengan api lilin yang mengalah, maka cahaya lilin akan kelihatan. Kedua, berdasarkan kegiatan dua ada yang dapat disimpulkan. Jika salah satu lubang kardus A, B, C dan ada yang tidak lurus dengan api lilin yang menyala, maka cahaya lilin tidak akan terlihat. Kesimpulan, cahaya dapat merambat lurus jika melewati satu medium perantara yang memiliki partikel yang sama atau setara. Berarti dari kelompok cahaya dapat merambat lurus. Selamat. Ya, tepuk tangan untuk Faris. Silakan kelompok selanjutnya. Cahaya dapat dipantulkan. Yang lain menyimak hasil jawaban temannya. Nama kelompok cahaya dapat dipantulkan. Anggota kelompok Septi Balkis Eli. Hasil pengamatan, jika senter diluruskan ke cermin maka akan memantulkan cahaya. Proses pemantulan teratur, berkas cahaya akan memantul sejajar. Dari kelompok dipantulkan. Ya, sama juga. Ya, 100. Ya. Jadi kelompok cahaya dapat dibiaskan. Anggota kelompok warga Edodina Home. Hasil pengamatan, jika sedotan atau pensil dimasukkan ke dalam gelas bening yang berisi air, maka terlihat depot. Sedangkan jika dimasukkan ke dalam gelas bening tapi tidak ada air, maka akan terlihat lurus. Ya, selamat untuk kelompok. Nama kelompok menembus benda bening. Anggota kelompok Udin, Is, Putih. Hasil pengamatan, jika gelas plastik dikasih air lalu disenter, maka cahayanya menembus benda bening. Jika gelas plastik dikasih air berwarna lalu disenter, maka cahayanya menjadi bayangan atau tidak menembus. Ya, selamat, bagus. Ya. Hasil LKPD-nya mohon dikumpulkan. Saya akan kasih nilai. Dan untuk anak-anak, setelah ini guru akan kasih tugas berupa latihan soal halaman 127.
Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Untuk pemahaman konsep tentang cahaya dan sifatnya, kalian kerjakan di buku siswa halaman 127. Silakan. Tinggi, kenapa? Sudah selesai anak? Sudah. Silakan dikumpulkan. Terima kasih, kalian sudah mengerjakan latihan soal di halaman 127. Nah, anak-anak, setelah tadi kita belajar tentang sifat dan cahaya, mari kita simpulkan dari hasil percobaan dan juga materi yang telah kalian pelajari. Dengan kata lain, bahwasanya cahaya adalah cahaya adalah salah satu energi yang memiliki gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 nanometer. ya, itulah yang disebut dengan cahaya. Salah satu energi gelombang elektromagnetik yang mempunyai gelombang sepanjang 380 sampai 750 nanometer. Tadi sudah ya. Terus kemudian sifat-sifat cahaya, Bu Guru ingin tahu yang telah disimpulkan tadi waktu percobaan. Coba Alfi, salah satunya apa? Sifat cahaya itu. Cahaya sifatnya adalah tadi sudah di percobaan tadi dikerjakan, sifat cahayanya adalah menembus benda bening. Ya, bisa, bagus. Terus kemudian mana? Apalagi sifat cahaya tadi? Dapat dipantulkan. Kemudian Dina, apalagi sifat cahayanya tadi? Dapat dibiaskan. Kemudian siapa lagi yang bisa jawab ya? Dapat merambat lurus. Kemudian Udin? Dapat diuraikan. Iya, dapat diuraikan. Itulah sifat-sifat
Ya. Adapun sumber cahaya itu dapat diperoleh dari bermacam-macam, antara lain dari siapa Halimah? Api. Dari api, kemudian Balkis, senter, kemudian obor, kemudian ya, kemudian lagi lampu, ya, matahari, ya, itulah sumber-sumber cahaya yang sudah dipelajari oleh kalian. Tadi sudah dipraktekkan, hasilnya disimpulkan bahwasanya yang tadi percobaan cahaya dapat merambat lurus, artinya cahaya dapat merambat lurus jika melewati satu medium perantara yang memiliki partikel yang sama atau rata. Ya, jadi tadi cahayanya kelihatan sempurna. Tadi yang kelompok merambat lurus. Kemudian kelompok menembus benda bening. Benda yang memiliki partikel tidak berwarna atau transparan atau benda bening, maka dapat menembus cahaya dengan mudah. Tadi ya, kesimpulannya untuk kelompok yang tadi cahaya dapat dipantulkan. Jika senter diluruskan ke cermin, maka memantulkan cahaya, dan proses pemantulannya tadi secara teratur, ya. Cahaya akan memantul sejajar. Tadi sudah diperdebatkan, ya. Terus kemudian hasil dari kelompok cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Jika sedotan dimasukkan ke dalam gelas bening yang berisi air, maka akan terlihat bengkok, ya. Dan jika dimasukkan ke dalam gelas bening tapi tidak ada airnya, maka terlihat lurus, ya. Nah, itulah kesimpulan yang hari ini dipelajari oleh kalian. Sudah paham? Ya. Kita bertemu lagi untuk pertemuan yang akan datang tentang bunyi dan sifatnya. Dari ini, anak-anak, tadi setelah pembelajaran berlangsung, kalian pasti mengalami hal-hal yang kesulitan dalam pelajaran. Apa yang kalian anggap sulit tadi? Mengapa? Gugup. Apa lagi? Nah, kenapa? Hah? Ragu. Ya, nggak usah ragu, nggak usah gugup. Nanti kalau ada praktek lagi harus apa, nak? Harus lebih siap. Dan peralatannya juga harus disiapkan. Ya. Terus kemudian jika ada kesulitan dalam hal belajar ini, anak-anak, apa yang akan dilakukan oleh kalian? Belajar, bertanya, terus apa lagi? Ya, memahami, ya, mengetahui, dan belajar kepada orang tua boleh, kepada anaknya boleh, kepada guru boleh, ya, iya. Jadi biar apa? Biar kamu tambah pintar, ya, tambah bersemangat dalam belajar, tambah pintar, ya. Nah, terima kasih anak-anak telah belajar bersama Bu Guru hari ini dengan pembelajaran IPAS tentang cahaya dan sifatnya. Baiklah, kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Silakan ketua kelas dipimpin. Iya,